Nggak mungkin lama. Njus. Yang bicara pada mahal pada gila-gila ya. Jadi kalau disuntik dihukumkan puasa kita nggak apa? Nggak batal. Tadi kecuali suntik apa? Suami baru dihukumkan apa? Batal. Yang wajib bayar kifarah bukan bini, tapi siapa? Suami itu. Suami kalau sampai nyuntik bininya di siang hari puasa, maka dihukumkan puasa suami dan bininya batal. Kemudian yang wajib bayar kifarah adalah si suami itu. Tadi pertama bebasin satu orang budak perempuan yang mukminah, sekarang udah nggak ada. Yang kedua tadi puasa 2 bulan, mereka mampu. Maka yang ketiga memberikan makan 60 orang pakai miskin. Dan seperti ya. Jadi kalau ada orang disuntik pada bulan suci Ramadan sedang puasa atau puasa yang sunnah, maka dihukumkan puasanya dihukumkan apa? Tidak batal. Itu penjelasan dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang balik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan beserta taufik hidayah sejahtera sehat afiat diberkahi dengan rahmat Tuhan diberi ampunan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Yang telah tiap waktu datang berjata tertipu oleh hawa nafsu syaitan. Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Perintah Rabbi taat kita Nabi, ulama kami hormati wafat dalam iman. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Kasih sayang kepada syaitan terhina, jaga kita tergila, moga diberi ampunan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Malaika bulan Allah
depan hari raya bulan Ramadan. Ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Kemudian kesunahan yang pertama adalah takjilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Pas masuk dung maghrib langsung apa itu? Batalin tuh. Tadi sunnah yang pertama menggunakan kurma. Kalau kurma nggak ada pakai madu. Kalau madu nggak ada pakai yang manis-manis. Kalau manis nggak ada pakai air putih itu. Baca doanya langsung tadi itu. Jadi pas batalin langsung baca doa tadi, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabal zama'u wa talatil wuruku wa tabatul ajru insyaallah. Pertama. Jadi kalau buka dung maghrib langsung sunnah disegerakan. Nggak boleh lama-lama, nggak boleh. Makruh tuh. Jadi pas maghrib masuk, dung maghrib masuk, langsung apa? Langsung buka puasa. Yang kedua sunnahnya adalah makan sahur. Sekalipun hanya seteguk air putih doang. Ente nggak biasa makan malam misalnya. Emang kalau makan malam segan gitu. Upayakan jangan sampai nggak sahur. Hanya segelas air putih doang. Biar dapat pahala apa? Sunnahnya tuh. Jadi jangan sampai enggak. Nah, jadi yang pertama tadi menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua makan. Jadi sekalipun hanya tadi apa? Segelas air putih doang. Nggak bisa makan pokoknya. Atau nggak biasa makan. Udah upayakan. Ente ambil air putih tujuannya biar dapat kesunahan apa? Makan sahur. Yang ketiga, takhirus sahur. Menunda makan sahur. Kalau subuh jam 4:30, jangan makan sahur jam 2, jangan. Ntar buka puasa jam 5 ntar akhirnya. Jangan. Buka puasanya tadi sunnahnya segera. Kemudian makan sahurnya sunnah diapain? Ditunda. Kalau subuh jam 4:30, makan sahur jam 4 tuh. Jangan jam pas berapa, jangan kecepatan tuh. Jadi paling lambat jam 4 itu mendekati waktu apa tuh? Waktu subuh tuh. Jadi demikian pada sahur itu disunnahkan kita untuk apa? Mentakhir atau menunda pada makan sahurnya. Kemudian yang ketiga adalah taftirus shaimina. Kasih makan minum buat batalin orang-orang yang pada puasa. Sunnah tuh. Sekalipun cuma bikin korma, bikin kolaknya nggak banyak-banyak, bikin doang. Yang penting bisa makan misalnya 3-4 orang. Ajak makan tuh, upayakan tuh. Sekalipun hanya 11 air putih doang, kasih orang. Sekalipun hanya sebutir apa? Korma doang, kasih orang. Itu pahalanya sama. Antara yang puasa dan kita pada apa? Pahalanya sama tuh, upayakan demikian tuh. Apalagi bisa undang orang banyak tuh. Undang orang banyak, kita makan bareng-bareng, duit kita dari kerja hasil usaha yang halal, itu sangat besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan demikian ya. Sunnah tadi yang kedua itu. Yang keempat adalah kita bikin kasih makan minum orang yang berpuasa. Kemudian sunnah yang kelima, mandi hadasnya
atau mandi janabahnya sebelum masuk waktu subuh, sunnah ya. Jadi kalau ente lagi haid, lagi nifas, atau yang laki perempuan sedang ada hadas janabah hubungan suami istri, maka upayakan sunnah mandi hadasnya sebelum apa? Waktu subuh. Tapi ingat tadi, kalau kelupaan atau ketiduran sampai masuk jam 5:30, jam 6 misalnya baru bangun, ini bagaimana mandi hadasnya? Boleh, nggak masalah. Yang penting malamnya udah apa tadi? Udah niat. Jadi niat belum? Udah niat. Apalagi tadi niat yang pertama tuh. Niat yang di mana tuh tadi itu? Di awal puasa, di awal sholat sunnah tarawih yang tadi itu. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Itu aman tuh. Jadi upayakan mandi hadas ente sebelum masuk waktu apa? Waktu subuh. Bilangin suami anti itu, atau ente bilangin istri ente yang pada datang, bilangin. Nah, kalau mandi hadas upayakan apa? Sebelum apa? Sebelum subuh. Atau jangan yang ini basah tuh. Pas bangun jam 3 lepek nih. Kayak sebelah pun ini pun. Kalau udah basah saya tahu. Masa bilang ini ibu, opek begitu ibu. Bukan berlemak. Yang basah saya bilang ibu, opek tanya pun yang lebih satu. Gituin kali. Asik ibu. Kadang ibu hidungnya kena itu. Diberepotin kok. Merusak dua. Bagus kaji. Jadi kalau yang bujangan mimpi basah, kemudian upayakan mandi hadasnya tadi apa tuh? Sebelum masuk waktu subuh, upayakan demikian tuh. Tapi kalau ngantri, gimana kalau mandinya? Ini kalau mandi ngantri nih, abang, kemudian emak, kelar mandi semua jam berapa? Jam 5:30, jam 6, ya udah nggak apa-apa. Coba upayakan bilang, mandi hadasnya. Wah, lo udah kawin? Ya, mimpi basah. Terserah, jadi orang ngasih giliran. Kalau kita nggak bilang, orang kan nggak tahu kita lagi mandi apa, lagi hadasnya apa, orang nggak tahu tuh. Itu upayakan demikian ya, mandi hadasnya sebelum masuk waktu subuh. Apalagi sunnahnya berikutnya, sunnahnya adalah kita setiap malam jangan tinggal sholat sunnah tarawih, jangan tinggal tuh. Kalau ente lagi kerja capek di rumah aja udah. Kalau ente bisa ada kesempatan jamaah di mana kayak tempat-tempat itu yang bisa ngadain jamaah, upayakan ngerjain 20 rakaat ya. Kalau ente nggak capek bener, upayakan sampai 20 rakaat. Jangan dikerjain sebanyak 8 rakaat. Kalau memang ente capek banget pulang kerja, pulang dagang, atau perempuan udah capek masak, udah capek bebenah, udah capek ame anak, udah capek ame laki, kemudian pas malamnya lelah, boleh nggak saat puasa ada sholat sunnah tarawihnya hanya 8 rakaat boleh, tapi ingetin 2 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi upayakan kalau bisa sampai 20 rakaat. Tapi kalau capek banget, udah capek nggak mampu nih, mata udah apa? Udah ngantuk nih mata nih. Udah, yang penting tadi jangan sampai ninggalin sholat sunnah apa? Tarawih. Upayakan tadi semaksimal mungkin kerjakan sebanyak 20 rakaat. Apalagi sunnahnya, jaga sholat sunnah witir, jangan tinggal tuh ya. Jadi tarawih dikerjain tadi sebanyak sampai 20 rakaat, witir kerjain sampai 3 rakaat ya, ingetin ya, witir kerjain sampai 3 rakaat. Jadi tarawihnya upayakan 20 rakaat, witirnya sebanyak 3 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bi jahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir masyaraati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqani ilmal yaqini tuwafiq
husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfir li dhunubi وتنزلني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح ولصدري تيسر لأمري وتمشي كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا شر من انس وجنة بفضلك فبشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله malam Jumat malam Sabtu di Palame ya. Makanya jangan jadi azan langsung situ ya, langsung situ. Besok di Pak Odi saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.